Annyeong Eria, welcome to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L. Balik lagi di RPUL, episode kali ini kita bakal ngelanjutin bahasan soal episode sebelumnya nih. Tapi seperti biasa ya, kita bakal ngomongin dulu soal berita-berita EXO belakangan ini. Oke, kita mulai dari Bapak Suho, Bapak leader kita semua nih ya, yang lagi sibuk banget musikal Mozart, Yonzar. Tapi selain jadi Mozart, Suho ini juga ada kegiatan atau konten lain nih yang baru nih. Jadi Suho ini tuh ada konten kolaborasi bareng Visit Seoul. Nah, buat yang belum tahu, Visit Seoul ini tuh organisasi pemerintahan Korea ya, untuk kayak memajukan pariwisata Seoul, buat ngajak turis buat ke Seoul kayak gitu. Intinya tuh untuk mempromosikan Seoul. Nah, kontennya ini namanya Suho Line. Jadi tuh line ini tuh kan kayak ini ya, rute subway. Jadi tuh Suho naik subway ke tempat-tempat hits yang ada di Seoul. Terus Suho juga abis terlihat nih mampir atau datang di konsernya SHINee. Selain Suho, Kai juga sempet spotted nih terlihat datang ke konsernya SHINee juga. Selanjutnya dari Baekhyun nih, kita ada berita dari Baekhyun nih yang kemarin abis ngerilis video baru di YouTube-nya EXO nih, video behind performnya di Overpass Concert di Filipina. Terus juga ada berita dari member yang lagi sibuk banget nih karena filmnya udah mau rilis, yaitu Dio. Nah, Dio ini kemarin tuh abis press conference untuk film The Moon ya di Korea, dan tempat press con-nya tuh lucu banget. Itu kan di CGV ya, di bioskop di Korea ya. Nah, itu tuh di settingnya nih, di dekornya nih, bener-bener temanya kayak film The Moon, kayak di dalam roket, kayak ada bulannya gitu. Dan kocaknya itu si Dio waktu jalan ngelewatin kayak dekorasi untuk film Elemental yang selalu dia promosikan itu, dia kayak langsung nengok gitu ngeliatin kayak salfok gitu dia. Nah, pas di press con-nya, sutradara dari film The Moon atau Kim Yong Hwa ini tuh bilang, dia tuh waktu ngeliat Dio nih kayak ngeliat, wah ini dia bakal jadi aktor yang bertahan lama sih. Selain itu, Dio juga dinominasikan untuk Blue Dragon Series Award untuk Best Male Lead ya dari drama Bad Prosecutor. Nah, awardnya ini tanggal 19 Juli ya. Semoga menang ya Uri Do Kyung-soo ya. Selanjutnya ini adalah berita yang paling bombastis, fantastis, bikin shock ya. Sebenarnya nggak bikin shock juga sih, karena udah di spoiler nih, udah dikasih tahu di schedule poster untuk comeback EXO yang exist, yaitu dirilisnya teaser foto untuk Hear Me Out yang bakal diupload tanggal 30 Juli nanti nih MV-nya nih. Jadi itu udah dirilis dulu foto-foto teaser nih, kira-kira vibes-nya akan seperti apa gitu kan. Dan semua member udah dirilis, dan kocaknya ini adalah kan dirilisnya 3-3-3 gitu ya foto-fotonya ya. Nah, kita tuh udah sempet ekspektasi nih, udah ngarep banget jangan-jangan Lay ikut nih buat Hear Me Out. Ternyata kita dibadutin lagi ya pemirsa ya. Dan teaser fotonya ya ampun, kayak mereka kagak berumur ya, mukanya tuh kagak menua, kagak berubah. Apalagi Xiumin, mohon maaf Kak Umin, ya ampun tuh, kamu tuh vampir bagaimana ya Kak, ya ampun. Terus semuanya cakep-cakep banget, kayak vibes mirip-mirip Power gitu ya, yang santuy, anak muda santuy gitu. Penasaran sih jujur, ntar lagu Hear Me Out bakal kayak apa, soalnya udah liat konsep fotonya kayak gini kan. Jangan-jangan vibe lagunya mirip-mirip kayak ini gak sih? Kayak Power tapi ada campuran kayak How You Do juga, tapi juga ada kayak 365 yang kayak tipe-tipe lagu summer banget. Dan yang lebih mencengangkannya lagi adalah nih, jadi Suho nih sempat datang ke Wendy's Young Street nih, radionya Wendy Red Velvet ya, dan cerita soal kasih spoiler sih sedikit ya tentang comebacknya EXO nanti. Jadi ditanya, kira-kira nanti comeback kayak apa nih, spoiler dong kayak gitu kan. Suatu bilang agak kayak seksi, agak kayak fresh juga, upbeat gitu kan, kayak campuran Kokobop dan Love Shot. Bayangkan guys, oh my god, gak sabar. Ditambah lagi kan katanya kan ini bakal lebih gila lagi comebacknya daripada Monster. Gak kebayang, sumpah gak kebayang, takut banget jujur. Oke deh, langsung aja kita lanjut nih ngobrolin soal topik kita hari ini di RPW episode terbaru, yaitu tentang drama-drama yang pernah dibintangin EXO. Nah, part sebelumnya ini aku udah pernah bahas juga ya, jadi kalau misalkan ada yang gak kesebut, mungkin ada kesebut di episode sebelumnya nih. Yang pertama yang akan kita bahas adalah drama dari tahun 2014, yaitu Genchana Sarangia, yaitu It's Okay That's Love. Nah, itu adalah TV drama dari SBS ya, yang dibintangi sama Jo In Sung, Gong Hyo Jin, Son Dong Il, Lee Kwang Soo, dan juga Do Kyung Soo. Nah, genre dari drama ini tuh romance, melodrama, tapi juga ini medical juga ya, karena kan ngebahas soal mental illness.
Totalnya ada 16 episode dan bisa ditonton di Netflix, WeTV, di Viki, dan juga di Disney Plus Hotstar. Nah, OST dari drama ini salah satunya tuh diisi sama Chen dengan lagu Best Luck. Buat yang belum nonton ya, aku kasih tahu nih ya, ceritanya, sinopsisnya nih tentang apa. Jadi It's Okay That's Love ini tuh bercerita tentang kisah cintanya Jang Jae-yeol, diperanin sama Jo In Sung ya. Dia tuh seorang penulis novel misteri gitu dan terkenal banget. Selain jadi penulis, Jang Jae-yeol ini juga pembawa acara radio yang cukup populer nih. Tapi dia tuh menderita gangguan obsesif kompulsif. Nah, sementara nih Ji Hye-soo yang diperanin sama Gong Hyo Jin itu dia seorang psikiater yang sulit menjalin hubungan dengan pria karena ada trauma di masa kecilnya. Dan suatu ketika nih Jang Jae-yeol sama Ji Hye-soo ini tuh ketemu di sebuah talk show. Tapi dua-duanya justru kayak musuhan gitu loh, kayak selek gitu ya. Nah, terus dia pindah ke rumahnya yang disewakan nih ya kan. Nah, di satu rumah itu ternyata tuh dia satu rumah sama Ji Hye-soo, terus juga sama satu rekan psikiaternya si Hye-soo nih yang namanya adalah Jo Dong-min, dan juga ketemu Park Soo-kwang yang diperanin sama Lee Kwang-soo ya. Dia tuh kayak seorang pria muda tapi punya sindrom Tourette. Nah, buat yang penasaran Dio ini tuh perannya jadi apa sih di drama ini, silakan ditonton karena takutnya nih kalau yang belum nonton nih terspoiler kalau aku cerita nih. Dan aku personally ya, aku suka banget sama drama It's Okay That's Love ini karena actingnya semua bagus-bagus, terus juga dari segi cerita tuh walaupun ya topik itu berat gitu kan, soal mental illness, penyakit-penyakit mental, psikologi dan lain sebagainya, tapi itu tetap bisa dibawain, ditonton, bisa enjoy gitu nontonnya. Di beberapa part memang ada part yang sedih, ada part yang seru gitu ya, kayak greget sendiri, dan overall ini tuh gokil banget sih dramanya. Nah, saking gokilnya nih, Dion itu menang Best Young Actor di 16 Seoul International Youth Film Festival dan juga menang Best OST by Male Artist yaitu Chen dengan The Best Luck. Selain itu Dio juga menang di 3rd APAN Star Awards untuk Best New Actor. Tapi emang deserve banget sih guys. Kalau kalian udah nonton, gimana menurut kalian nih drama ini? Selanjutnya, drama kedua adalah Hello Monster atau I Remember You nih, drama tahun 2015. Itu drama dari TV KBS ya, yang dibintangin So In-guk, Jang Nara, Choi Won-young, dan Park Bo Gum. Dan Dio ini tuh sebenarnya cuma jadi supporting cast. Jadi dia bukan pemain tetap di drama ini ya. Nah, dia tuh memerankan seseorang yang hilang atau terlupakan oleh pemeran utamanya. Dio ini tuh jadi pemeran utama selama 2 episode pertama nih, episode 1 sama 2 doang, sebelum akhirnya So In-guk yang jadi pemeran utamanya. Kayak semacam masa lalu gitulah ya. Jadi kayak diceritain dulu nih di 2 episode awal. Genre dari drama ini tuh thriller, misteri, dan juga police procedural atau ya polisi-polisi gitulah ya. Totalnya juga ada 16 episode dan ini tuh bercerita tentang seorang pria jenius nih bernama Lee Hyun yang diperanin sama So In-guk yang udah lama tinggal di luar negeri nih. Tapi tiba-tiba ada sebuah email misterius yang bikin dia akhirnya harus balik lagi ke Korea. Di Korea, Lee Hyun itu jadi profesor nih, kerja sebagai pengajar dan penasehat kepolisian bagian psikologi gitu ya, untuk beberapa kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh psikopat. Nah, kasus-kasus yang si Lee Hyun temuin ini tuh akhirnya membantu dia untuk membuka misteri dari masa kecilnya yang terlupakan. Nah, menurut aku drama ini tuh kembali menunjukkan acting ciamik dari seorang Do Kyung-soo. Kayak gila nih orang kayak beneran psikopat, kayak kok bisa, beneran kayak takut sendiri nontonnya jujur. Seru sih, kayak ada actionnya juga, terus ikutnya diikutan kepo nih mengungkap misterinya, apakah ada plot twist dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian suka sama yang genre kayak polisi, misteri kayak gini-gini, itu tuh cocok banget nonton Hello Monster. Next ada drama tahun 2016, tapi ini bukan drama Korea, tapi drama China karena diperanin sama Lay ya. Nah, drama itu berjudul The Mystic Nine dan itu prequel dari seri televisi China ya, The Lost Tomb, yang berdasarkan novel internet Taumu Pici. Genrenya ya laga, petualangan, misteri, supranatural. Dan ini tuh ditayangin di Dragon TV dan disiarkan di dunia maya nih di internet melalui iQIYI. Dan totalnya nih ada 48 episode. Nah, kenyang dah tuh lihat Le ya. Buat yang belum tahu ini tentang apa dramanya, aku cerita ini ya. Jadi tuh ini tuh latar waktunya tahun 30 sampai 40-an gitu, jadul gitu ya. Nah, ceritanya pada tahun 1933 ada kereta api misterius nih yang berakhir di stasiun kereta api Changsha. Nah, ketua dan juga komandan dari stasiun itu tuh akhirnya menemukan kayak ada tambang misterius gitu loh di luar kota Changsha. Nah, untuk memecahkan misteri dari tambang itu, mereka pun akhirnya meminta bantuan dari Ye Hong atau yang diperanin nama Lay nih, seorang penyanyi opera yang berasal dari keluarga arkeolog. Aku jujur belum nonton sampai tamat ya, karena banyak banget episodenya ya. Tapi overall suka banget sama actingnya Lay di Mystic Nine ini, karena dia kan jadi penyanyi opera ya, kayak
merinding, beberapa scene tuh merinding gitu loh. Nah kalau misalnya kamu suka nonton drama China nih yang laga gitu, yang gerbak-gedebuk, yang silat, yang kayak gitu, nah cocok banget nonton The Mystic Nine ini. Walaupun menurut aku di beberapa part itu CG atau animasinya kayak agak kurang gitu ya. Drama selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Choco Bank atau Choco Bank. Ini tuh sebenarnya web series ya di tahun 2016. Nah web series ini dibintangin sama Kim Jong In atau Kai dan juga Park Eun Bin. Genrenya tuh ya romcom, drama, dan juga bisnis. Ini tuh emang tentang bisnis gitu ya. Dan karena web series, total episodenya cuma ada 6 episode aja. Dan Choco Bank ini tuh mengisahkan tentang seorang pria bernama Kim Eun Heng atau Kai EXO nih ya, yang baru aja lulus dari kuliah, lulus perguruan tinggi. Nah, dengan gelar sarjana yang dia punya nih, dia tuh pengen cari pekerjaan impiannya sebagai pegawai bank. Namanya Enheng ya, Enheng itu bahasa Koreanya bank gitu kan. Nah, tapi nama itu kan dikasih sama bapaknya nih ya, dengan harapan anaknya bisa mendapat keberuntungan dalam hidupnya gitu kan. Tapi ya kenyataan tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi ya, karena kayak ini tuh kesusahan dapat kerja, walaupun udah berusaha keras tuh kayak tetap nggak dapat kerjaan. Nah, suatu ketika dia tuh ketemu sama seorang wanita bernama Ha Choko atau Park Eun Bin ya. Nah, dia tuh punya toko coklat yang dikasih nama Choco Bank. Si Ha Choko ini tuh akhirnya tertarik sama si Enheng nih ya, atau si Kai, dan akhirnya dipekerjakanlah nih sebagai staf keuangan. Nah, Eun Heng pun akhirnya berhasil punya pekerjaan nih untuk pertama kalinya, dan kisah cinta mereka akhirnya dimulai dari situ. Dan menurut aku nih dari segi cerita sebenarnya sederhana banget ya, bahkan menurut aku cenderung kayak klise gitu, kita bisa tebak ceritanya akan jalan kemana gitu. Tapi kalau misalnya kalian suka sama romcom, ini tuh cocok banget ditonton. Selanjutnya masih tentang web series nih, masih tahun 2016 juga, dengan Be Positive. Ini tuh diperanin sama Dio, Do Kyung Soo ya. Terus juga ada Chae So Jin dan juga Lee David. Drama ini diproduksi sama Samsung. Nah, itu untuk memberikan pesan dan juga support nih kepada anak-anak muda katanya. Dan genrenya romance komedi dan drama nih Be Positive ini. Ditayanginnya di JTBC2 dan ada 6 episode aja. Series Be Positive ini jadi web drama yang paling banyak ditonton, nomor 2, karena berhasil mencapai 21,8 juta views hanya dalam 2 minggu setelah dirilis. Nah, dihitung dari 30 Desember 2016, ini view-nya dilihat dari Naver, Daum, Facebook, dan juga YouTube udah melebihi 50 juta views. Dan web drama Be Positive ini jadi web drama yang paling banyak ditonton di tahun 2016 di Naver. Barangkali yang belum nonton ya aku tahu deh. Jadi Be Positive ini tuh menceritakan tentang keresahannya seorang mahasiswa yang harus menyelesaikan tugasnya. Nah, mahasiswa itu adalah Do Kyung Soo. Nah, di web drama itu si Hwang Dong atau si Kyung Soo ini tuh nggak punya dana, nggak punya duit untuk pembuatan filmnya. Dan dia juga nggak punya duit buat ngebayar artis buat main di filmnya. Sampai akhirnya pihak sekolah itu menyarankan Bang Hye Jong atau mantannya Dio nih ceritanya untuk jadi pemeran utama. Dan sepasang mantan kekasih ini akhirnya kerjasama di project yang sama. Dan keduanya akhirnya kembali menjalin kisah cinta. Kurang lebih seperti itu. Dan menurut aku, ini tuh gemes banget. Dio-nya tuh gemes banget. Dari episode 1, Dio-nya tuh udah Kyowo. Tingkahnya itu loh, tingkahnya tuh gemesin parah. Walaupun memang ceritanya ya kita udah bisa tebak lah ya, kayak dari mantan kembali balikan ya jadi pacaran lagi. Tapi tetap sih it's still fun to watch. Kita balik lagi bahas soal K-drama kali ya. Jadi di tahun 2017 ada drama dari MBC yaitu Missing Nine. Nah, drama ini tuh dibintangi sama Baek Jin Hee dan juga Jong Kyung Ho. Selain itu, Chanyeol juga berperan di drama Missing Nine ini walaupun cuma jadi supporting role ya. Nah, genre dari dramanya itu disaster, suspense, misteri, komedi, drama, dan juga romance. Jadi buat pecinta ini ya, drama-drama yang kayak disaster, terus juga yang tegang-tegang, nah cocok sih nonton Missing Nine ini. Total episodenya itu ada 16 episode, tapi ada 2 tambahan episode lagi, jadi ada 18 lah. Dan salah satu yang mengisi OST dari drama ini adalah Chen dengan I'm Not Okay atau Anyong Mote. Jadi Missing Nine itu bercerita tentang sebuah kecelakaan pesawat yang membawa 47 orang dan beberapa selebritis terkenal. Nah, ada 9 seleb dari Legend Entertainment nih yang terkenal di pesawat itu. Tapi tiba-tiba mengalami kecelakaan dan jatuh di laut. Nah, 9 orang selebriti itu akhirnya terdampar di sebuah pulau tak bertuan. Nah, jadi ceritanya ini tiba-tiba ada seseorang bernama Ra Bong Hee yang muncul ngaku selamat dari kecelakaan itu nih setelah dinyatakan hilang 4 bulan lamanya.
Nah, Ra Bong Hin itu ternyata pernah kerja jadi penata gaya ya atau stylist aktor Jun-oh yang juga kerja di Legend Entertainment. Dan dia nih, si Ra Bong Hin ini ngaku dia terdampar di Pulau Tak Dikenal bersama dengan korban lainnya selama 4 bulan. Dan dia satu-satunya yang berhasil kembali ke Korea dan wah heboh dong. Tapi setelah kemunculannya nih, dia nggak inget sama sekali apa yang terjadi. Padahal kan dia satu-satunya nih yang bisa membongkar peristiwa kecelakaan pesawat itu ya kan. Nah lengkapnya silahkan ditonton sendiri ya drama Missing Nine ini. Nah buat yang udah nonton udah tahu kan Chanyolnya gimana. Jangan di spoiler kayak belum nonton ya. By the way, Chanyol ini tuh ceritanya di Legend Entertainment atau di drama Missing Nine ini tuh jadi drummer dari band Dreamer namanya. Silakan ditonton ya guys ya. Selanjutnya ada drama yang juga apa ya, menurut aku adalah drama ikonik buat EXO-L nih ya. Yaitu Andante. Ini tuh adalah drama KBS di tahun 2017 ya, yang dibintangin sama Kim Jong In, sama Baek Chormin, Lee Ye Hyun, dan juga Kim Jin Kyung. Nah, genrenya itu coming of age, teen, drama, dan juga romance. Andante ini ada 16 episode dan menceritakan tentang seorang siswa SMA nih bernama Shikyung yang diperanin sama Kai yang tiba-tiba harus pindah ke countryside atau ke daerah pinggir kota gitu ya, dan pindah ke sebuah sekolah SMA misterius. Dan disitulah dia, walaupun banyak experience yang sangat gak familiar bagi dia ya, itu akhirnya bisa mengerti arti dari kehidupan, cinta gitu. Dan menurut aku ya di Andante ini Jongin tuh actingnya natural banget, kayak berasa jadi diri sendiri ya gak sih? Kayak kocaknya iya juga, dramatisnya juga ada di drama ini. Kayak ya ringan sih untuk ditonton ya, kayak selayaknya drama-drama coming of age. Dan ya ini banyak banget ya meme-meme muka Jongin yang kocak-kocak ya, yang terbit gara-gara drama Andante ini. Tapi emang bener kocak banget sih, aku gak habis pikir kelakuannya itu kayak bikin geleng-geleng tapi lucu gitu. Dari sekian banyak drama dan juga web series yang udah aku sebut tadi nih, yang mana yang paling kalian suka guys? Ayo tulis di komen. Nah buat drama yang belum disebut, kita akan bahas di episode selanjutnya nih, karena emang EXO ini banyak banget yang membintangin drama-drama. Karena Andante tadi adalah drama terakhir yang kita bahas di episode kali ini. That's it, Yorobun. Jadi hari ini episodenya sampai sini dulu. Buat yang suka silahkan boleh dong di like, komen, dan juga di share. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow sosmed aku ya, linknya ada di bawah di link description. Sekian dulu perjumpaan kita hari ini, kita ketemu lagi di next episode. Annyeong Eri, salam aja.